Selamat pagi, salam dan bahagia. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Sumiati dari SMP Negeri 2 Tambak Rejo, Bojonegoro, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi praktik baik pembelajaran yang berjudul penerapan metode ATM untuk meningkatkan bernalar kritis siswa dalam pembelajaran. Di langkah awal saya dalam melaksanakan pembelajaran, saya mencari informasi data tentang gaya belajar siswa kelas 7A pada guru BK yang telah melakukan tes diagnostik non-kognitif di awal tahun pelajaran. Dari data yang telah saya peroleh, yang pertama, gaya belajar anak secara visual mencapai 46% dengan jumlah 36,36% siswa. Gaya belajar anak secara kinestetik mencapai 50% dengan jumlah 50,54%. Gaya belajar anak secara auditori mencapai 40% dengan jumlah 31,81%. Hasil tes diagnostik non-kognitif ini saya gunakan untuk minat belajar murid, terutama dalam penyampaian materi yang meliputi video, infografis, dan gambar. Langkah yang kedua, untuk mengetahui kesiapan belajar siswa, saya melakukan tes diagnostik kognitif tentang materi perubahan wujud Z. Hasil tes diagnostik kognitif akan saya gunakan untuk mengelompokkan murid berdasarkan kemampuan awal atau kesiapan belajar siswa. Dari hasil tes tersebut terbentuklah 4 kelompok, 2 kelompok yang sudah paham, 1 kelompok yang belum paham, dan 1 kelompok kurang paham tentang materi perubahan wujud zat pada subtema perubahan fisika dan perubahan kimia. Dalam pembelajaran diferensiasi, saya menerapkan 3 strategi. 1. Diferensiasi konten berupa video, infografis, dan gambar. Yang kedua, diferensiasi proses berupa praktek, diskusi, dan tempel gambar. Yang ketiga, diferensiasi produk berupa video, infografis, dan mengingat materi yang kemarin belajar tentang wujud zat. Ada berapa macam? 3. Apa saja? Zat padat, zat cair, dan gas. Ya, betul sekali Silvi, pinter. Zat padat, cair, dan gas. Nah, sekarang tujuan dari belajar kita adalah kalian dapat mengidentifikasi perubahan fisika dan perubahan kimia. Saya akan memberikan demonstrasi. Coba Dimas maju. Ya. Coba ambil botol air itu. Kemudian kupas ini. Kira apa yang terjadi ketika permen ini kita masukkan ke dalam air ini? Tidak tahu. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Nah, mari kita cari tahu apa yang terjadi ketika air ini kita masuki dengan permen. Coba dibuka Dimas, terus kemudian dimasukkan. Terus masukkan ya. Sana agak ke depan. Coba diperhatikan ya anak-anak. Apa yang terjadi? Ya, beberapa saat lihat yang terjadi. Ya. Apa yang terjadi anak-anak? Saya Bu. Ya. Timbul gelombang busa. Ya, timbul apa anak-anak? Gelombang busa. Mungkin ada yang tahu mengapa? Memahami, peserta didik memilih konten berupa video, infografis, dan gambar sesuai yang mereka akan mempraktekkan perubahan wujud zat cair menjadi padat dengan membuat es lilin. Es yang tadinya cair menjadi padat. Perubahan fisika terkena panas itu perubahan apa, kimia atau fisika?
merupakan perubahan fisika karena es dapat meleleh menjadi air jika diletakkan di suhu yang lebih tinggi. Fisika. Gambar perubahan fisika. Kopi yang ditumbuk menjadi serbuk kopi, beras yang ditumbuk menjadi tepung, batu dipecah menjadi kerikil, kayu dipasah, lilin menyala, larutan gula, uang disobek-sobek, es terkena panas, es krim terkena dingin. Perubahan kimia, besi berkarat, kertas yang dibakar, kayu yang melapuk. Mari kita gunting dan tempelkan. Lilin menyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan perubahan zat cair menjadi zat padat. Kami adalah membuat es lilin yang sebelumnya cair menjadi padat dengan menggunakan es batu dan garam. Di perubahan fisika. Praktek Yang kedua adalah perubahan kimia, yaitu kertas dibakar. Ini termasuk perubahan kimia karena setelah dibakar kertas ini menjadi Yaitu kelompok infografis mempresentasikan reaksi fisika atau kimia. Es batu terkena panas, reaksi fisika tidak berubah, materi awal dan dapat kembali ke bentuk semula. Dipanggang, reaksi kimia, materi yang telah berubah setelah terkena panas terdapat perubahan warna yang awal krem berubah menjadi kecoklatan. Ini akan presentasi lilin menyala, perubahan fisika, besi berkarat, reaksi kimia, es terkena panas, perubahan fisika, kertas dibakar, perubahan kimia. Dan presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum Kita warahmatullahi presentasi, kita akan bermain game ya tentang perubahan wujud fisika dan kimia. Silakan dibuka link yang sudah Untuk saya bagikan. mengetahui tingkat pemahaman siswa dari hasil belajar mereka, anak-anak mengerjakan soal yang dikemas dalam bentuk game edukasi perubahan fisika dan perubahan kimia. Anak-anak menjadi senang karena dapat bermain game yang isinya materi. Mari kita simpulkan pembelajaran ini. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran Saya, ini? Bu. Perubahan fisika tidak terbentuk zat baru, sedangkan kimia terbentuk zat baru. Itu betul sekali. Jadi kalau perubahan fisika tidak terbentuk materi baru. Kalau perubahan kimia terbentuk materi baru dan perubahan warna. Tepat sekali. Kita beri tepuk tangan untuk Ayu. Kita refleksikan pembelajaran kali ini. Siapa yang mau merefleksikan pembelajaran kali ini? Iya, silakan Silvi. Dengan pembelajaran hari ini, karena saya bisa membuat es lilin dan bisa saya jual. Untuk kehidupan sehari-hari ya. Ya. Kemudian menyenangkan atau membosankan pelajaran kali ini? Yang menyenangkan angkat tangan? Ya. Ada yang kurang menyenangkan? Ya, semuanya menyenangkan. Ya, terima kasih. Saya rasakan sebelum, selama, dan setelah penerapan pembelajaran, penerapan metode ATM untuk meningkatkan kenalan kritis siswa diperoleh hasil sebagai berikut. Memperoleh dan memproses informasi itu sebanyak 100% siswa, menganalisis informasi sebanyak 98% siswa, mengevaluasi informasi sebanyak 98% siswa, dan menyimpulkannya sebanyak 100% siswa. Tindak lanjut pembelajaran saya melaporkan kepada wali murid tentang proses pembelajaran yang sudah dilakukan ini melalui link sheet yang sudah diberikan kepada orang tua melalui WhatsApp. Sebagai respon terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan siswa-siswinya, orang tua merasa senang telah melihat perkembangan siswanya dalam belajar. Dan yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.